Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Pertama-tama terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 10 kelas 3D akan mempresentasikan materi bab 10 mengenai dampak teknologi informasi terhadap proses audit. Sebelum kami memaparkan materi, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Kak Ade Pratiwi dengan NIM 20170511107. Yang kedua ada Kak Mita Hardiana dengan NIM 20170511114. Dan yang ketiga ada Nikade Ayu Dewi dengan NIM 20170511123. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pembahasan materi yang pertama yang akan saya bawakan sendiri. Next. Materi yang pertama itu mengenai bagaimana teknologi meningkatkan pengendalian internal. Next. Nah, sebagian besar entitas, termasuk perusahaan keluarga berukuran kecil, itu mengandalkan TI untuk mencatat dan memproses transaksi bisnis. Akibat kemajuan TI yang luar biasa, perusahaan yang relatif kecil pun bahkan menggunakan komputer pribadi dengan perangkat lunak akuntansi komersial untuk menjalankan fungsi akuntansinya. Fungsi akuntansi yang menggunakan jaringan TI yang rumit, internet, dan fungsi TI terpusat sekarang sudah merupakan hal yang umum dilakukan dimanapun. Next. Nah, adapun beberapa perubahan dalam pengendalian internal yang disebabkan oleh integrasi TI ke dalam sistem akuntansi. Yang pertama ada pengendalian komputer menggantikan pengendalian manual. Nah, keunggulan yang paling tampak dalam TI adalah kemampuannya untuk menangani transaksi bisnis yang kompleks dalam jumlah yang besar dengan efisien. Karena komputer memproses informasi secara konsisten, sistem TI dapat mengurangi salah saji dengan mengganti prosedur manual dengan pengendalian terprogram yang menerapkan fungsi saling mengawasi dan mengontrol untuk setiap transaksi yang diproses. Komputer-komputer saat ini mengerjakan banyak aktivitas pengendalian internal yang sebelumnya dilakukan oleh para pegawai, termasuk membandingkan nomor pelanggan dan nomor produk dengan arsip utama, serta membandingkan jumlah transaksi penjualan dengan batas kredit yang sebelumnya telah terprogram. Pengendalian keamanan online dalam aplikasi, basis data, dan sistem operasi dapat meningkatkan pemisahan tugas yang akhirnya dapat mengurangi kesempatan untuk melakukan kecurangan. Nah, perubahan yang kedua yaitu menyediakan informasi dengan kualitas yang tinggi. Aktivitas-aktivitas TI yang kompleks biasanya diatur secara efektif karena kerumitan itu memerlukan organisasi, prosedur, dan dokumentasi yang efektif. Hal ini biasanya menghasilkan informasi yang kualitasnya lebih tinggi, serta lebih cepat bagi manajemen perusahaan. Jika manajemen yakin bahwa informasi yang dihasilkan oleh TI tersebut dapat diandalkan, maka manajemen akan menggunakan informasi tersebut untuk keputusan manajemen yang lebih baik. Next. Materi selanjutnya yaitu mengenai nilai risiko teknologi informasi. Nah, meskipun teknologi informasi TI dapat meningkatkan pengendalian internal perusahaan, TI juga dapat memengaruhi risiko pengendalian secara keseluruhan. Banyak risiko-risiko dalam sistem manual yang berkurang dan bahkan dalam beberapa kasus malah menjadi hilang. Namun, risiko-risiko baru malah bermunculan terkait dengan sistem TI dan dapat memicu kerugian yang besar bila diabaikan. Jika sistem TI rusak dan gagal, organisasi-organisasi dapat menjadi lumpuh akibat ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan kembali informasi yang hilang atau karena penggunaan informasi yang tidak andal yang disebabkan oleh kesalahan dalam pemrosesannya. Next. Nah, berikut resiko-resiko khusus terkait dengan sistem TI, yaitu ada 3. Yang pertama, yaitu resiko terhadap perangkat keras dan data. Nah, meskipun teknologi informasi memiliki keunggulan dalam pemrosesan secara signifikan, TI juga dapat menciptakan resiko-resiko yang khas dalam melindungi perangkat keras dan data, dan juga potensial memunculkan jenis-jenis kesalahan yang baru. Nah,
Berikut resiko terhadap perangkat keras dan data terdiri dari yang pertama, ketergantungan terhadap kemampuan berfungsinya perangkat keras dan lunak. Tanpa memberikan perlindungan fisik yang tepat, perangkat keras atau lunak mungkin tidak dapat berfungsi atau tidak dapat berfungsi dengan benar, sehingga sangat penting untuk memberikan perlindungan fisik terhadap perangkat keras. Perangkat lunak dan data terkait dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak tepat, seperti sabotase atau kerusakan lingkungan, misalnya dari api, panas, lembab, atau air. Kemudian yang kedua, ada kesalahan sistematik dan kesalahan acak. Ketika perusahaan mengganti prosedur manual ke prosedur berbasis TI, resiko kesalahan acak akibat dari keterlibatan manusia dapat berkurang. Namun, resiko kesalahan sistematik meningkat, karena setelah prosedur diprogram ke dalam perangkat lunak komputer, komputer akan memproses informasi secara konsisten untuk semua transaksi sampai prosedur yang diprogram tersebut diubah. Sayangnya, kesalahan dalam pemrograman komputer dan perubahan terhadap perangkat lunak tersebut memengaruhi keandalan pemrosesan komputer, sehingga sering kali perangkat lunak itu menyebabkan salah saji yang signifikan. Kemudian yang ketiga ada akses yang tidak diotorisasi. Sistem akuntansi berbasis TI seringkali memungkinkan akses secara online terhadap data dalam arsip utama, perangkat lunak dari catatan-catatan lainnya. Karena akses online dapat dilakukan dari jarak jauh, termasuk oleh pihak eksternal melalui internet, terdapat potensi akses yang tidak sah. Tanpa adanya pembatasan online yang tepat, seperti penggunaan kata sandi dan identifikasi pengguna, aktivitas yang tidak sah dapat dilakukan melalui komputer yang berakibat pada perubahan yang tidak tepat dalam program perangkat lunak dan arsip-arsip utama. Yang keempat, ada kehilangan data. Nah, banyak data dalam sistem TI yang disimpan dalam arsip elektronik yang terpusat. Hal ini meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan seluruh arsip data. Hal tersebut memiliki dampak yang sangat serius dengan potensi salah saji dalam laporan keuangan, bahkan dalam beberapa kasus mengakibatkan gangguan yang serius terhadap kegiatan operasional perusahaan secara keseluruhan. Kemudian risiko khusus yang kedua yaitu berkurangnya jejak audit. Nah, salah saji mungkin tidak dapat dideteksi dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi karena hilangnya jejak audit yang nyata dan juga berkurangnya keterlibatan manusia. Selain itu, komputer menggantikan beberapa jenis otorisasi tradisional dalam banyak sistem TI. Nah, risiko ini terdiri dari yang pertama, kejelasan jejak audit atau visibility of audit trail. Karena banyak informasi yang dimasukkan secara langsung ke dalam komputer, penggunaan TI seringkali mengurangi atau bahkan menghilangkan dokumen-dokumen sumber dan catatan-catatan yang memungkinkan organisasi untuk menelusuri informasi akuntansi tersebut. Dokumen dan catatan tersebut dinamakan jejak audit. Karena tidak adanya jejak audit, pengendalian ini harus dimasukkan untuk menggantikan kemampuan tradisional untuk membandingkan informasi output dengan data di atas kertas. Yang kedua, berkurangnya keterlibatan manusia. Dalam banyak sistem TI, para pegawai yang menangani pemrosesan awal transaksi tidak pernah melihat hasil akhirnya, sehingga mereka kurang mampu untuk mengidentifikasi salah saji dalam pemrosesan. Bahkan jika mereka dapat melihat hasil akhirnya sekalipun, seringkali sulit untuk mengenali adanya salah saji karena hasilnya seringkali sudah diikhtisarkan dengan sangat ringkas. Yang ketiga, ada kurangnya otorisasi tradisional. Sistem TI yang maju seringkali dapat mengerjakan beberapa jenis transaksi secara otomatis, seperti menghitung bunga untuk rekening tabungan dan pemesanan persediaan ketika tingkat pemesanan kembali yang telah ditetapkan telah tercapai, sehingga otorisasi yang tepat bergantung pada perangkat lunak dan arsip utama yang akurat yang digunakan untuk membuat keputusan otorisasi tersebut. Nah, resiko khusus yang ketiga yaitu kebutuhan terhadap pengalaman di bidang TI dan pemisahan tugas-tugas TI. Yang pertama, berkurangnya pemisahan tugas.
Ketika suatu organisasi berubah dari proses manual ke proses komputer, komputer melakukan banyak tugas yang sebelumnya secara tradisional dipisahkan, misalnya otorisasi dan pembukuan. Menggabungkan aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian organisasi ke dalam satu fungsi TI akan memusatkan tanggung jawab yang sebelumnya dipisahkan. Personel TI yang memiliki akses terhadap perangkat lunak dan arsip utama dapat melakukan pencurian terhadap aset organisasi kecuali jika tugas-tugas kunci dipisahkan di dalam fungsi TI. Yang kedua, ada kebutuhan akan pengalaman di bidang TI. Meskipun perusahaan membeli paket perangkat lunak, akuntansi yang sederhana, sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki pegawai yang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk memasang, memelihara, dan menggunakan sistem tersebut. Ketika penggunaan sistem TI meningkat, kebutuhan akan ahli di bidang TI akan meningkat pula. Banyak perusahaan yang memiliki ahli di bidang TI serta menangani sistem TI sendiri. Sementara perusahaan-perusahaan lain menyewa perusahaan lain untuk melakukan operasi TI. Keandalan suatu sistem TI dan informasi yang dihasilkannya seringkali bergantung pada kemampuan perusahaan untuk mempekerjakan pegawai atau menyewa konsultan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang TI. Sekian materi yang saya paparkan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pengendalian internal khusus untuk teknologi informasi. Untuk mengatasi banyak risiko yang terkait dengan keandalan TI, organisasi-organisasi seringkali menerapkan pengendalian TI khusus. Standar audit menjelaskan dua kategori pengendalian untuk sistem TI, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Next. Pengendalian umum. Ada 6 kategori yang termasuk dalam pengendalian umum. Yang pertama itu pengaturan fungsi TI. Dalam sebuah organisasi, pentingnya teknologi informasi dipengaruhi oleh sikap Dewan Direksi dan manajemen baik berupa pengawasan, alokasi sumber daya serta keterlibatan dalam mengambil keputusan. Dalam lingkungan yang kompleks, manajemen dapat mendirikan komite pengarah TI untuk membantu memonitor kebutuhan informasi organisasi. Nah, dalam organisasi yang tidak begitu kompleks, Dewan Direksi dapat mengandalkan laporan reguler dari CEO atau manajer senior TI lainnya untuk menjaga manajemen agar terus mendapatkan informasi. Nah, sebaliknya, ketika manajemen menugaskan isu-isu terkait teknologi hanya pada pegawai yang tingkatnya lebih rendah, atau kepada konsultan luar semata, kesan yang muncul adalah TI bukan merupakan prioritas penting bagi organisasi tersebut. Kemudian yang kedua itu pemisahan tugas TI. Untuk menangani resiko penggabungan tanggung jawab, penyimpanan, otorisasi, dan pembukuan tradisional di bawah sistem TI. Sebagai contoh, harus ada pemisahan tugas dalam TI untuk mencegah personel TI untuk mengotorisasi dan mencatat transaksi untuk menutupi pencurian aset yang dilakukan. Idealnya, pemisahan tanggung jawab yang dilakukan dalam organisasi yaitu yang pertama, manajemen TI bertanggung jawab untuk mengawasi fungsi TI untuk meyakinkan agar semua aktivitas TI dilakukan secara konsisten sesuai dengan rencana strategis TI. Kemudian pengembangan sistem. Nah, seperti sistem yang bertanggung jawab, seperti analisis sistem yang bertanggung jawab untuk keseluruhan rancangan di setiap sistem aplikasi, serta mengordinasikan pengembangan dan perubahan terhadap sistem TI. Kemudian yang ketiga itu operasi. Nah, operator komputer bertanggung jawab untuk kegiatan operasional komputer sehari-hari, mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh CEO, dan juga bertanggung jawab untuk memantau perangkat komputer untuk hal-hal terkait efisiensi dan kerusakan komputer. Dan yang terakhir itu pengendalian data. Personal pengendalian data, input atau output, secara independen memeriksa kualitas input dan kewajaran output yang dihasilkan. Pengendalian umum yang ketiga itu pengendalian sistem. Pengembangan sistem mencakup hal pembelian perangkat dan melakukan uji coba. Nah, pembelian perangkat lunak
atau mengembangkan perangkat lunak sendiri untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Kemudian melakukan uji coba untuk semua perangkat lunak untuk meyakinkan bahwa perangkat tersebut sesuai dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang ada, serta menentukan apakah perangkat keras dan perangkat lunak dapat menangani volume transaksi yang diinginkan. Uji coba yang dilakukan dalam pendekatan yaitu uji coba pendahuluan dan uji coba paralel. Nah, uji coba pendahuluan atau pilot testing dilakukan pada suatu sistem baru diterapkan di dalam suatu bagian dari suatu organisasi. Sementara lokasi-lokasi yang lainnya itu terus berjalan dengan sistem lama. Kemudian uji coba paralel atau parallel testing ini dilakukan pada sistem yang lama dan yang baru beroperasi secara simultan di semua lokasi. Kemudian pengendalian umum yang keempat itu keamanan fisik dan online. Pengendalian fisik terhadap komputer dan pembatasan terhadap akses online dan arsip data terkait dapat menurunkan resiko perubahan yang tidak diautorisasi terhadap program-program dan penggunaan yang tidak tepat terhadap program-program dan arsip data. Pengendalian keamanan mencakup pengendalian akses secara fisik maupun online. Nah, pengendalian secara fisik itu pengendalian fisik yang tepat terhadap peralatan komputer dengan membatasi akses terhadap perangkat keras, perangkat lunak, dan arsip data cadangan di dalam pita magnetik atau cakram, hard drive, CD, dan external disk. Kemudian pengendalian fisik lainnya mencakup pemantauan terhadap suhu dan kelembapan untuk meyakinkan agar peralatan komputer berfungsi dengan baik serta memasang alat pemadam kebakaran untuk mengurangi kerusakan akibat kebakaran. Kemudian yang pengendalian terhadap akses online itu menggunakan identifikasi pengguna dan kata sandi yang tepat, mengendalikan akses terhadap perangkat lunak dan arsip data terkait dengan mengurangi kemungkinan bahwa perubahan yang tidak diotorisasi dilakukan terhadap aplikasi perangkat lunak dan arsip data. Pengendalian umum yang kelima itu rencana cadangan dan kontingensi. Nah, untuk mencegah hilangnya data akibat masalah seperti gangguan listrik, kebakaran, dan lainnya, maka perusahaan memerlukan rencana cadangan dan kontingensi yang lebih terperinci, seperti penyimpanan data di lokasi yang dipilih oleh perusahaan atau off-premise storage untuk menyimpan perangkat lunak dan arsip-arsip data penting atau mensubkontrakkan kepada perusahaan-perusahaan yang khusus bergerak di bidang pengamanan penyimpanan data. Kemudian pengendalian umum yang terakhir itu pengendalian perangkat keras. Nah, pengendalian perangkat keras dipasang dalam peralatan komputer oleh perusahaan manufakturnya untuk mendeteksi dan melaporkan kerusakan-kerusakan peralatan tersebut. Next. Pengendalian fisik. Pengendalian fisik, pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi dirancang untuk setiap aplikasi perangkat lunak dan dimaksudkan untuk membantu berusaha memenuhi keenam tujuan audit terkait transaksi. Pengendalian aplikasi dapat dilakukan oleh komputer atau personal klien. Nah, ketika dilakukan oleh personal klien, pengendalian tersebut dinamakan pengendalian manual. Namun jika pengendalian dilakukan oleh komputer, pengendalian tersebut dinamakan pengendalian otomatis. Pengendalian aplikasi terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama itu pengendalian input. Nah, pengendalian input dirancang untuk meyakinkan bahwa informasi yang dimasukkan ke dalam komputer adalah sah, akurat, dan lengkap. Hal tersebut sangat penting karena sebagian besar kesalahan dalam sistem TI berasal dari kesalahan dalam memasukkan data. Nah, pengendalian berikut merupakan pengendalian yang biasanya dikembangkan untuk sistem manual dan tetap penting dalam sistem TI, yaitu otorisasi manajemen atas transaksi, kemudian penyimpanan dokumen, sumber input yang memadai, dan yang terakhir personal yang kompeten. Kemudian pengendalian aplikasi yang kedua itu pengendalian proses. Pengendalian proses mencegah dan mendeteksi kesalahan ketika pemrosesan data transaksi. Kemudian pengendalian aplikasi pemrosesan yang spesifik seringkali diprogram ke dalam perangkat lunak untuk mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan dalam pemrosesan. Kemudian yang terakhir itu pengendalian output.
Pengendalian output lebih menekankan pada pendeteksian kesalahan setelah pemrosesan selesai dilakukan daripada mencegah kesalahan. Pengendalian output yang paling penting adalah mengkaji keandalan data oleh seorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai output. Beberapa pengendalian umum untuk mendeteksi kesalahan dalam output antara lain yaitu rekonsiliasi output yang dihasilkan oleh komputer dengan hasil perhitungan manual. Kemudian, membandingkan jumlah unit yang diproses dengan jumlah unit yang dimasukkan untuk diproses. Kemudian membandingkan suatu sampel transaksi output dengan dokumen sumber inputnya. Dan yang terakhir, memverifikasi tanggal dan waktu pemrosesan untuk mengidentifikasi setiap pemrosesan yang tidak berurutan. Next. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, materi selanjutnya yaitu dampak teknologi informasi terhadap proses audit. Nah, karena auditor bertanggung jawab untuk memahami pengendalian internal, mereka harus mengetahui tentang pengendalian umum dan pengendalian aplikasi tanpa memperhatikan apakah sistem TI klien kompleks atau sederhana. Nah, pengetahuan tentang pengendalian umum akan meningkatkan kemampuan auditor dalam menilai dan mengandalkan pengendalian aplikasi yang efektif untuk mengurangi risiko pengendalian bagi tujuan audit terkait. Nah, bagi auditor, perusahaan publik yang harus menerbitkan pendapat mengenai pengendalian internal atau laporan keuangan, pengetahuan tentang pengendalian umum dan aplikasi sangatlah penting. Pengaruh pengendalian umum terhadap risiko pengendalian. Yang pertama yaitu ada pengaruh pengendalian umum terhadap aplikasi sistem secara keseluruhan. Nah, pengendalian umum yang tidak efektif menghasilkan potensi salah saji material pada seluruh aplikasi sistem tanpa melihat kualitas dari setiap pengendalian aplikasi. Nah, sebagai contoh, jika tugas-tugas TI dipisahkan dengan tidak memadai, misalnya operator komputer yang juga bekerja sebagai pemrogram dan memiliki akses terhadap program-program dan arsip-arsip komputer. Nah, auditor harus memperhatikan kemungkinan adanya program perangkat lunak atau perubahan arsip data yang tidak diotorisasi dapat menunjukkan adanya transaksi-transaksi fiktif atau data yang tidak sah, penghapusan dalam akun-akun seperti penjualan, pembelian, dan gaji yang tidak sah. Demikian pula jika auditor memperhatikan bahwa arsip data tidak dijaga dengan memadai, auditor dapat menyimpulkan terhadap risiko kehilangan data yang signifikan untuk setiap kelompok transaksi yang mengandalkan data tersebut untuk pengendalian aplikasi. Di sisi lain, jika pengendalian umum efektif, auditor dapat menempatkan keandalan yang lebih besar pada pengendalian aplikasi. Auditor kemudian dapat menguji pengendalian aplikasi untuk efektivitas operasi dan mengandalkan hasilnya untuk mengurangi pengujian substansif. Selanjutnya itu pengaruh pengendalian umum terhadap perubahan perangkat lunak. Perubahan klien terhadap aplikasi perangkat untuk memengaruhi kepercayaan auditor terhadap pengendalian otomatis. Ketika klien mengubah perangkat lunaknya, auditor harus mengevaluasi apakah pengujian tambahan diperlukan. Nah, jika pengendalian umum efektif, auditor dapat dengan mudah mengidentifikasi kapan perubahan perangkat lunak dilakukan. Selanjutnya itu mendapatkan pemahaman atas pengendalian umum klien. Auditor biasanya mendapatkan informasi mengenai pengendalian umum dan aplikasi melalui beberapa cara berikut ini. Yang pertama itu melakukan wawancara dengan personel TI dan para pengguna utama. Yang kedua, memeriksa dokumentasi sistem seperti bagan arus, petunjuk pengguna bagi, permohonan perubahan program, dan pengujian hasilnya. Yang ketiga itu mengkaji hasil perincian kuesioner yang diisi oleh para staf TI. Nah, dalam banyak kasus, auditor harus menggunakan beberapa pendekatan di atas masing-masing untuk memberikan informasi yang berbeda. Nah, sebagai contoh, wawancara dengan CEO atau Chief Information
officer, dan para analisis sistem memberikan informasi yang berguna mengenai operasi fungsi TI secara keseluruhan. Cakupan perkembangan perangkat lunak dan perubahan perangkat keras yang dilakukan terhadap perangkat lunak aplikasi akuntansi dan tinjauan pada setiap perubahan yang direncanakan. Dampak dari pengendalian TI terhadap risiko pengendalian dan pengujian substansi. Selanjutnya itu menghubungkan pengendalian TI dengan tujuan audit terkait transaksi. Menghubungkan pengendalian TI dengan tujuan audit terkait transaksi, biasanya auditor tidak menghubungkan pengendalian dan kekurangan-kekurangan dalam pengendalian umum kepada tujuan audit terkait transaksi spesifik, karena pengendalian umum mempengaruhi tujuan audit dalam beberapa siklus jika pengendalian umum tidak efektif. Kemampuan auditor untuk mengandalkan pengendalian aplikasi untuk mengurangi risiko pengendalian dalam sebuah siklus akun akan menurun. Dan sebaliknya, jika pengendalian umum efektif, akan meningkatkan kemampuan auditor untuk mengandalkan pengendalian aplikasi untuk semua siklus. Selanjutnya itu pengaruh pengendalian TI terhadap pengujian substansif. Untuk mengurangi pengujian substansif dengan menggunakan sistematik pengendalian aplikasi otomatis, untuk mengurangi ukuran sampel yang digunakan untuk menguji pengendalian tersebut, baik dalam audit atas laporan keuangan dan audit atas pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Selanjutnya yaitu pengauditan dalam lingkungan TI yang tidak terlalu kompleks. Banyak organisasi dengan lingkungan TI yang tidak kompleks seringkali dapat mengandalkan komputer-komputer mikro untuk melakukan fungsi sistem akuntansi. Penggunaan komputer mikro menghasilkan pertimbangan audit yang khas sebagai berikut. Yang pertama itu ketergantungan yang terbatas pada pengendalian otomatis. Yang kedua itu akses terhadap arsip utama, dan yang terakhir itu risiko virus komputer. Pengauditan dalam lingkungan TI yang lebih kompleks. Nah, ketika organisasi memperluas penggunaan TI-nya, pengendalian internal seringkali dimasukkan ke dalam aplikasi-aplikasi yang hanya tersedia secara elektronik. Ketika dokumen-dokumen sumber tradisional seperti faktur, permintaan pengendalian, catatan penagihan, dan catatan-catatan akuntansi seperti jurnal, penjualan, daftar persediaan, dan catatan pembantu piutang dagang hanya tersedia secara elektronik. Nah, auditor harus mengubah pendekatan audit mereka. Pendekatan audit ini disebut dengan pengauditan melalui komputer. Nah, auditor menggunakan 3 kategori pendekatan pengujian ketika mengaudit melalui komputer. Nah, ketiga pendekatan itu adalah yang pertama, pendekatan pengujian data. Dalam pendekatan pengujian data, auditor harus memproses pengujian data mereka sendiri dengan menggunakan sistem komputer klien dan program aplikasi untuk menentukan apakah pengendalian otomatis sudah memproses dan yang diuji dengan tepat. Nah, ketika menggunakan pendekatan pengujian data, auditor memiliki 3 pertimbangan berikut. Yang pertama itu pengujian data harus memasukkan semua kondisi yang ingin diuji oleh auditor. Yang kedua, program aplikasi yang diuji oleh data uji auditor harus sama dengan data yang digunakan oleh klien di sepanjang tahun. Yang ketiga, itu data yang diuji harus dihapuskan dengan catatan klien. Selanjutnya yaitu simulasi paralel. Auditor seringkali menggunakan perangkat lunak yang dikendalikan auditor untuk melakukan operasi yang sama dengan yang digunakan oleh perangkat lunak milik klien dengan menggunakan arsip data yang sama. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan efektivitas pengendalian otomatis dan untuk mendapatkan bukti mengenai saldo akun secara elektronik. Selanjutnya itu pendekatan modul audit melekat atau embedded audit module approach. Nah, ketika menggunakan pendekatan modul audit melekat, auditor memasukkan sebuah modul audit dalam sistem aplikasi klien untuk mengidentifikasi jenis transaksi khusus. Sebagai contoh, auditor mungkin menginginkan untuk menggunakan modul melekat untuk mengidentifikasi semua pembelian yang melebihi
25 juta ditindaklanjuti dengan pengujian yang lebih terperinci dengan tujuan audit kejadian dan akurasi terkait transaksi. Pendekatan modul audit melekat memungkinkan auditor untuk dapat terus-menerus mengaudit transaksi-transaksi dengan mengidentifikasi transaksi aktual yang diproses oleh klien dibandingkan dengan data yang diuji dan pendekatan simulasi paralel yang hanya bisa dilakukan dengan pengujian berselang. Nah, meskipun para auditor dapat menggunakan satu atau gabungan beberapa pendekatan pengujian, biasanya mereka menggunakan cara-cara berikut. Yang pertama yaitu menguji data untuk pengujian pengendalian, dan pengujian substansif transaksi. Menggunakan simulasi paralel untuk pengujian substansif seperti perhitungan ulang jumlah transaksi dan penjumlahan ke bawah catatan tambahan di arsip utama piutang dagang. Nah, menggunakan melekat modul audit untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi yang tidak biasa untuk pengujian substansi. Materi yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan lagi materi mengenai masalah-masalah dalam lingkungan TI yang berbeda. Next. Jadi yang pertama itu adalah masalah-masalah dalam lingkungan jaringan. Dalam suatu perusahaan, jaringan menggambarkan masalah-masalah pengendalian yang harus dipertimbangkan auditor dalam merencanakan audit. Contohnya yaitu auditor akan meningkatkan resiko pengendaliannya ketika perusahaan memiliki jaringan yang terdiri dari beberapa server yang terletak di beberapa lokasi karena adanya operasi jaringan yang terdesentralisasi seringkali kekurangan pengamanan dan pengawasan manajemen terhadap beragam server yang terhubung. Kemudian masalah yang kedua itu masalah dalam sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data memungkinkan klien untuk menciptakan basis data yang memasukkan informasi yang dapat digunakan bersama di antara beragam informasi. Tujuan klien menerapkan sistem manajemen basis data adalah untuk mengurangi duplikasi data, kemudian meningkatkan pengendalian terhadap data, dan memberikan informasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan dengan mengintegrasikan informasi di sepanjang fungsi-fungsi dan departemen-departemen dalam perusahaan. Kemudian, sistem manajemen basis data juga dapat menciptakan risiko pengendalian internal. Risiko meningkat ketika beragam pengguna, termasuk individu-individu di luar fungsi akuntansi, dapat mengakses dan memperbarui arsip data. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, seorang auditor klien yang menggunakan sistem manajemen basis data harus memahami perencanaan, organisasi, serta kebijakan dan prosedur klien untuk menentukan seberapa batch sistem ditangani. Next. Kemudian yang selanjutnya itu masalah-masalah dalam e-commerce. Pengguna sistem e-commerce dalam perusahaan berarti membuka data sensitif perusahaan, program, dan perangkat lunak terhadap kemungkinan sabotase oleh pihak eksternal. Untuk mengatasi kemungkinan tersebut, perusahaan menggunakan yang pertama ada firewall. Ini berfungsi melindungi data, program, dan sumber daya TI lainnya dari para pengguna eksternal yang tidak sah untuk mengakses sistem melalui jaringan seperti internet. Nah, selain itu, firewall merupakan suatu sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang memantau dan mengendalikan arus komunikasi e-commerce dengan menghubungkan semua jaringan melalui pengendalian yang mampu memverifikasi pengguna eksternal. Kemudian yang kedua ada teknik enkripsi atau penyandian. Nah, ini untuk melindungi keamanan
komunikasi elektronik ketika informasi ditransmisikan. Nah, teknik enkripsi terkomputerisasi mengubah suatu pesan standar ke dalam kode atau dienkripsi yang mengharuskan penerima pesan elektronik tersebut menggunakan program dekripsi untuk membaca pesan tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada tanda tangan digital atau digital signature yang berguna memeriksa keabsahan rekan bisnis dalam melakukan bisnis secara elektronik. Kemudian perusahaan dapat mengandalkan otoritas sertifikasi eksternal untuk memverifikasi sumber publik. Next. Kemudian yang selanjutnya itu adalah masalah-masalah ketika klien mensubkontrakkan kebutuhan TI. Saat perusahaan mensubkontrakkan TI, pada suatu pusat layanan komputer, klien memasukkan data input, yang kemudian diproses oleh pusat layanan komputer dengan harga pembayaran tertentu, dan mengembalikan hasil output dan input original yang disepakati. Nah, oleh karena itu, auditor menghadapi kesulitan saat mendapatkan pemahaman atas pengendalian internal klien dalam situasi tersebut karena banyak pengendalian yang terletak di pusat layanan dan auditor tidak dapat menganggap pengendalian sudah dilakukan dengan tepat karena pusat layanan tersebut merupakan perusahaan independen. Nah, oleh karena itu, PSA 70 TSA 324 memberikan panduan bagi auditor penyedia jasa untuk menerbitkan laporan atas pengendalian internalnya, yaitu ada laporan atas pengendalian yang diterapkan, kemudian laporan atas pengendalian yang diterapkan serta pengujian efektivitas operasinya. Sebuah laporan atas pengendalian yang diterapkan akan membantu auditor dalam mendapatkan pemahaman atas pengendalian internal untuk merencanakan audit. Nah, namun demikian, auditor juga membutuhkan bukti mengenai efektivitas operasi, pengendalian untuk menilai risiko pengendalian, khususnya ketika mengaudit pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan bagi perusahaan publik. Nah, untuk bukti-bukti tersebut dapat berupa hal-hal berikut. Jadi yang pertama itu berdasarkan pada laporan auditor perusahaan penyedia jasa atas pengendalian yang diterapkan dan pengujian atas efektivitas operasi pengendalian. Kemudian yang kedua, berasal dari pengujian atas pengendalian internal organisasi pengguna terhadap aktivitas organisasi penyedia jasa. Kemudian yang terakhir itu dihasilkan ketika auditor perusahaan pengguna layanan melakukan pengujian yang tepat di perusahaan penyedia jasa. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Saya kembali ke moderator. Baik, sekian dari pemaparan kelompok kami. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ketika kami melakukan presentasi. Maka presentasi ini kami tutup dengan Pramesanti Om Santi 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 Om. Terima kasih.